Halo semua pecinta basket, balik lagi ke YouTube channel kita di Bola Gua IDN. Kali ini gue Khairi sama ngomong. Fiat. Kita mau Ya. biasa diskusi, kita BB Podcast jadinya. Kita mau bahas tentang Bahas soal trade. trade ya, yang lagi rame nih ya. Lagi ini hitungannya lagi sibuk-sibuknya ya. Lagi sibuk-sibuknya aja. Ya. Kita mau coba update kalau bisa sih secara rutin ya sampai trade deadline-nya udah habis. Tutup, iya. Ya, betul. Nah, tapi kita nih biasanya nih ya dari pengalaman kita tuh kalau kita bahas sesuatu tuh biasanya nyerocos panjang banget. Iya, betul. Jadi malah bikin ngantuk Ah, gitu. ah, ah. Nah, jadi ada ide nih, Vi. Oke, gimana tuh? Jadi rencananya di pembahasan kali ini masing-masing kita punya kesempatan buat bahas apapun yang mau dibahas itu cuman selama 1 menit. Oke. Jadi gue punya waktu 1 menit buat ngasih argumen, lu punya waktu 1 menit. Setelah masing-masing udah kasih argumen, nanti kita sama-sama kasih kesimpulan kita sendiri. Oke, jadi kayak 1 minute hot take ya gitu. Iya, 1 minute hot takes. Apa ya? Mungkin bisa namain 1 menit beropini kali. Iya. 1 menit beropini. 1 menit Boleh tuh drop segmen ini. baru Oke, jadinya. segmen 1 menit drop ini ya. Jadi setiap kali ada trade apa kita bahas 1 menit drop ini. Biar Oke. nggak perlu panjang lebar. Oke. Langsung aja ke trade pertama. Trade pertama, kita langsung ke trade yang paling banyak diomongin dari Yang fansnya paling banyak di Indonesia. fans paling banyak di Indonesia, Los Angeles Lakers. Yes. Jadi Lakers sejauh ini telah sign Carmelo Anthony, free agent, Russell Westbrook, Aisu masuk juga, Dwight Howard kembali, Kendrick Nunn, Malik Monk, sama Wayne Ellington. Oke. Iya. Ya, tapi in return mereka kehilangan Kyle Kuzma, KCP, Harrell dan beberapa picks. Oke. Silahkan hot take. Siapa dulu nih? 1 menit 2 opini dari lu. Gua dulu ya. Tar dulu. Kita pasang timer ya. Gua pasang timer. Ya. Oke. 1 menit beropini dimulai dari sekarang ya. Oke, Ya. kita 1 menit. Oke, kalau menurut gua Lakers bakal jadi trade itu kayak ancaman yang luar biasa di next season kalau menurut gua. Kenapa? Karena penambahannya Melo, obviously mereka tuh sekarang butuh banget shooters gitu kan. Emang dari dulu LeBron tuh emang perlu dilingkupi oleh banyak shooters gitu. Menurut gua dengan penambahannya Carmelo Anthony, menurut gua termasuk yang bagus, Wayne Ellington juga shooter yang bagus. Udah gitu kemungkinan gua punya feeling LeBron bakal main less attacking the rim in next season karena udah ada Russell Westbrook. Dan gua rasa Russell Westbrook juga bakal ditunjuk untuk memimpin second team di Los Angeles Lakers kalau menurut gua. Jadi kalau menurut gua Lakers lumayan contender yang besar di West tahun depan, kayak sama seperti tahun ini, tapi ini mungkin jauh lebih terancam gitu. Dan menurut gua Tetot. Habis. lumayan oke. Oke. Oke, lanjut gantian ya. Berarti sekarang lu ya. 1, 2, 3, start. Oke, menurut gua Lakers tahun ini benar-benar all in karena semuanya udah umurnya juga gak lama lagi di NBA mereka mungkin. Jadi ini menurut gua wajib harus Lakers season ini juara. Kalau nggak juara, gua gak peduli mau dibilang haters tapi Lakers pecundang. Either antara Lakers ataupun Nets, siapapun ini udah all out semua dua-duanya. Seandainya kita asumsikan mereka semua sehat ya, sehat nih semua. Siapapun yang kalah itu pecundangnya. Jadi Lakers gue suka banget dengan tambahan Westbrook. Dia meskipun udah 3 bulan tapi dia masih monster banget. Carmelo Anthony mungkin bisa akhirnya dapat ring ya setelah sekian lama. Aisu ada kalau sebelumnya masalahnya di spacing dan shooters, kita ada tambahan Wayne Ellington juga. Malik Monk dia masih muda, masih cemerlang. Jadi gue bilang tadi Lakers harus juara tahun ini. Titik. Wih, Yeah. pas nih. Saya sambil ngintip-ngintip. Satunya pas banget nih. Iya. Iya, jadi jadi- terakhir abis itu kita segmennya abis ini berarti kesimpulan ya. Kesimpulan simpel aja. Kesimpulan simpel kalau dari gua personally kesimpulannya it's a good trade, bener kata lu, udah all in semua tahun ini karena mereka udah kayak ngeminjem future-nya mereka untuk win it now gitu, ibaratnya gitu sih. Emang harus menang tahun ini gitu kalau menurut gua. Betul. Oke, kesimpulan dari gua yaitu tadi sama aja. Harus menang tahun ini karena juga kalau misalkan mau pakai alasan pemainnya udah pada tua, yaitu salah mereka sendiri, siapa suruh. Mereka Jadi gue bilang kan ya tadi udah minjem dari future mereka.
Ya. Next, berarti habis ini kita udah selesai ngomongin Lakers. Lanjut lagi kita ngomongin apa nih? Lanjut kita ngomongin yang salah satu yang terbesar juga nih yang diomongin nih, Bulls, Chicago Bulls. Kita udah tahu Chicago Bulls ngambil Lonzo Ball, DeMar DeRozan, abis itu siapa lagi nih? Caruso the Alex GOAT. The GOAT Caruso. Alex the GOAT Caruso. Iya, dan mereka itu kehilangan Alvaro Aminu, Thaddeus Young sama beberapa pick. Iya. Gimana dari silakan duluan deh. Lu dulu dong, kan tadi gue duluan. Oke, betul. Oke. Lanjut. Mulai ya, dari 1, 2, 3, start. Bulls gue suka banget sih. Gue suka Lonzo Ball. Dia setiap tahun improvement di shooting. Habis itu dia kita tahu good playmaker, passingnya bagus. Habis itu defendernya juga bagus dia. Penambahan DeMar DeRozan, mungkin DeMar DeRozan bukan kita tahu bukan 3-point shooter, tapi nggak masalah. Sekelilingnya dia itu semuanya shooter yang oke dan sampai bagus. Dari Lonzo, dari Zach LaVine, apalagi Vucevic, sama Patrick Williams. Patrick Williams juga bagus meskipun emang dia gak terlalu sering ngambil 3. Tapi kalau nggak salah dia tuh 40% 3-point shooter. Jadi itu udah bagus. Gue suka banget, gue expect mereka at least lolos lolos first round deh. Dia minimal harus sampai second round. Mungkin di future bisa ekspektasinya lebih tinggi, tapi buat sekarang karena masih baru juga kita belum tahu arahnya kemana, jadi hopefully bisa lolos di first round. Oke. Pas 1 menit. Kayak maraton ya. Oke, lanjut ya, gantian ya, 1, 2, 3. Ya, kalau menurut gue personally makin kesini kita makin lihat East itu makin kompetitif gitu. Dengan adanya penambahan di Bulls kayak gini, kayak Lonzo, udah gitu DeMar DeRozan, kalau menurut gue ini termasuk salah satu bukti keseriusan Bulls untuk menang gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya kan mereka in rebuilding mode gitu. Dan mereka tuh belum, menurut gue personally, mereka belum bisa balik ke Bulls yang kita kenal di era 90-an gitu, yang mereka punya Jordan obviously dan segala macam, dan kali ini mereka tuh emang udah bener mau nge-rebuild dan udah mulai ngarah ke untuk mencari kemenangan gitu, untuk masuk playoff gitu loh. Kalau menurut gue ini suatu langkah yang bagus, apalagi mereka udah punya center yang solid di Vucevic, dan sekarang udah ada guardnya di Lonzo dan DeMar DeRozan, dan ada di Lonzo. Itu menurut gua oke banget sih, dan menurut gua Bulls tahun ini juga bisa masuk playoff. Dan langsung aja ke kesimpulan, berarti dari gua dulu ya. Ya. Kesimpulan gua, Bulls makin berani dan itu gua suka karena NBA makin seru, semakin banyak yang menantang untuk jadi juara. Kesimpulan gua, jadi gua seneng sama trade-nya Bulls. Kesimpulan gua, hot takes gua, Lonzo most improved player 2022. Hopefully Lonzo. sih. Seru tuh kayaknya. Karena dia lebih banyak dapat roles di Bulls nanti. Menurut gua, lu bayangin aja. Ini nih kayak Lamelo sama si siapa tuh yang dunker juga, yang di Hornets yang suka kadang-kadang. Miles Bridges. Ya, Miles Bridges, Yeah. tapi ini versi Zach LaVine. Zo sama Zach LaVine, lu bayangin aja. Gokil. Oke deh, next kita bahas Miami Heat yang lumayan membuat gerakan ya, karena tahun lalu Yeah. mengecewakan ya bisa dibilang ya. Jadi kita langsung aja, Miami Heat itu sign Kyle Lowry ya, yang meskipun udah tua dia bagus, masih tetap bagus, konsisten. Habis itu resign Oladipo, itu bagus kalau dia sehat. Habis itu sign PJ Tucker yang baru-baru ini juara. Dengan itu Miami kehilangan Goran Dragic dan Precious Achiuwa. Gimana menurut Anda dalam 1 menit? Let's go. Gue jujur sayang banget sama Miami Heat. Kenapa harus ngebuang Achiuwa? Karena menurut gue kita bisa lihat di Tokyo Olympics ini aja si Achiuwa tuh mainnya solid banget gitu loh. Tapi kalau menurut gue itu salah satu pilar defender mereka gitu loh. Dan bisa aja untuk ditandemin sama Bam. Tapi mungkin mereka ngelihat Bam masih punya long career di Miami, makanya mereka ngebuang. Dan gua rasa Miami ini bener-bener ngefokusin tim mereka tuh sebagai defense dog, kayak PJ Tucker, Jimmy Butler, Haslem. Itu tuh mereka tuh bener-bener yang kayak ibaratnya gangsternya di NBA gitu. Mereka jadi kalau
itu ibaratnya tim senggol bacok bener, jadi kayak Detroit Pistons zaman sekarang gitu. Tapi ya mungkin lebih agak soft lah dibanding Detroit Pistons, tapi kalau menurut gua mereka full on defense in this next year gitu menurut gua. Oke, finish 1 menit, less than 1 minute ya. Oke, kalau menurut lo gimana nih pendapatnya dalam 1 menit 1, 2, 3? Menurut gua, kita tetap asumsikan semuanya sehat. Menurut gue kehilangan Precious Achiuwa itu lumayan ya, karena dia masih muda juga. Gue kurang tahu sih umurnya, mungkin bisa komen. Tapi dia membuktikan mau di Olympics atau tahun lalu dia tuh niat banget. Tapi mungkin itu dia digantikan dengan PJ Tucker yang defense-nya juga ngotot kan orangnya. Abis itu Kyle Lowry kita nih dia udah veteran, punya pengalaman jelas. Abis itu shootingnya bagus banget, salah satu important piece dari Raptors. Abis itu Oladipo, kalau Oladipo bisa balik lagi ke masanya di Pacers All-Star, ini hit total win gitu. Ditambah gue berharap Tyler Hero bisa mainnya makin bagus, karena Tyler Hero tahun kemarin aja naik turun gitu. Jadi so far menurut gue quite balance ya. Gue lumayan suka, tapi menurut gue nggak favorite Miami Heat sih, kayak gitu. 1 menit ya. Yes. Dan ya langsung ke kesimpulan lu gimana nih Heat nih? Kalau menurut gua kesimpulannya personally bener kata lu, Oladipo kalau bisa sehat it's a win. But bener yang seperti gua bilang barusan, di East sekarang makin tough gitu loh competitionsnya, karena Giannis yang pasti tahun depan mau ngebela mempertahankan juaranya, Nets yang udah stack super team, Bulls yang memperkuat lineup mereka. It's pretty hard to win in East kalau menurut gue tahun depan. Oke, jadi itu kesimpulan ya. Kesimpulan gue adalah dari trade ini, gue bilang oke. Miami Heat masih cukup menang dengan Lowry. Tapi by the way, Nunn juga itu ya, Kendrick Nunn. Oh iya, Nunn juga cabut lupa. Iya, Nunn cabut, Achiuwa cabut. Jadi mereka kayak gamble juga karena Lowry udah tua. Iya betul. Achiuwa masih muda, Nunn masih muda. Jadi kayak mereka gamble, dan menurut gua kurang bisa kalau ngejar ring. Kurang bisa sih. Jadi oke lah trade-nya. Decent trade ya. Decent. Oke, lanjut nih yang terakhir nih ya. Mungkin Nah, di next video ada lagi. Tapi ini yang terakhir, dan kebetulan juga Yes. Jadi berarti hampir rata-rata semua nih ya melakukan pergerakan ya. Mulai ini ngamuk semua. Dan yang sekarang ini kita bahas adalah New York Knicks. Ini baru di kita syuting hari ini belum lama ya beritanya ya. Iya, tadi pagi. Masih tadi pagi gitu loh. Iya. Si fresh banget nih. Tahun lalu udah dibuktiin kalau Knicks contender juga buat playoff. Sekarang Knicks berhasil ngambil Kemba Walker setelah buyout dari OKC. Itu satu. Isu kedua sign Evan Fournier, meskipun kehilangan Reggie Bullock ke Dallas Mavericks. Betul. Jadi Wayne Ellington bukan dari situ ya? Wayne Ellington Pistons. Ya. Jadi siapa? Tadi Gua dulu. Oh, berarti gua sekarang. Oke, silahkan dipencet. Dimulai dari 1, 2, 3, 1 menit. Oke, Knicks ya. Aduh, belum kepikiran lagi. Menurut gua semua tergantung cara Knicks memainkan permainan mereka. Kalau tahun lalu kita lihat mereka bisa sampai segini meskipun semuanya all effort ya, Derrick Rose segala macam, tapi tetap kaptennya, anggap aja kapten adalah Julius Randle. Dan bisa dilihat pas di playoff Randle mainnya kurang bagus ya. Jadi Derrick Rose step up, tapi tetap aja kaptennya main kurang bagus, alhasil kalah sama underdog lain yaitu Hawks gitu. Nah makanya dengan kedatangan Kemba yang mantan All Star, abis itu Evan Fournier bagus banget kalau dia megang bola. Kita lihat di Prancis ya, Olimpiade Tokyo, dia bagus banget ketika dia sering megang bola. Pas di Celtic dia jarang megang bola, jadi permainannya naik turun. Kalau menurut gua, kalau kalian nonton juga. Jadi tergantung cara mereka memainkannya. Tapi gua tertarik buat melihat apa yang mereka bisa dapat di tahun depan. Habis waktunya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Let's go. New York Knicks mendapatkan Kemba Walker. Kalau menurut gue salah satu yang oke juga. Jadi kalau menurut gue yang bakal digeser adalah Derrick Rose yang nggak megang bola kan.
Kalau menurut lu bilang Evan Fournier juga perlu bola, kalau menurut gue nggak terlalu sih, karena emang yang dibutuhkan sama dari Evan Fournier adalah shootingnya. Tapi yang kita dapat di New York Knicks adalah Celtics Fournier or Olympic Fournier. Itu pertanyaannya kalau menurut gue. Jadi kalau menurut gue emang dari awal si Knicks sudah lumayan kuat sih, apalagi Julius Randle. Kalau menurut gue tahun depan semenjak kekalahan itu Julius Randle gue rasa makin panas dan makin ngerasa perlu improvement, dan dia masih mau ngebuktiin something di next season kalau menurut gua. Jadi kalau menurut gua Julius Randle harus lebih step up untuk Knicks, dan kalau menurut gua ini a good trade gitu. Kalau menurut gua it's a good trade gitu loh. Oke, berarti kita ambil habis waktunya ya. Dismiss. Langsung ke kesimpulan, berarti dari gua juga. Dari gua juga. Kesimpulan adalah gue suka Knicks mencoba untuk terus berkembang ya dari kekalahan tahun lalu, dan harapan gue, ekspektasi lebih tepatnya adalah sama kayak Bulls, lolos di first round aja itu udah bagus banget. Bisa lebih dari itu udah 2 jari, udah jempol. Itu kesimpulan gue. Kalau kesimpulan pribadi gue adalah ini adalah menunjukkan keseriusan front office dari New York Knicks kalau menurut gue. Karena dari tahun ke tahun kan kita bisa lihat gitu loh, mereka main rebuilding terus gitu loh. Mereka ibaratnya nggak pernah mau menang, nggak pernah mau ini. Pokoknya mereka kan kayak banyak banget yang kayak ngatain James Dolan nggak pantas untuk jadi GM di New York Knicks gitu, jadi presiden basketball di New York Knicks. Banyak lah celahannya segala macem. Tapi dengan kemarin menunjukkan mereka udah masuk playoff, udah gitu melakukan trade yang menurut gua agresif di summer ini, kalau menurut gue ini adalah satu bukti keseriusan New York Knicks untuk konten untuk tahun depan gitu sih. Oke ya, berarti kita ambil dan aja ya. Iya, jadi kira-kira inilah yang kita bahas. Sebenarnya banyak gitu trade yang lagi beredar sekarang, cuman kita ambil yang kira-kira yang menurut kita menarik lah gitu ya. Iya, jadi kira-kira gitu aja. Maksudnya mungkin nanti kalau misalnya ke depan kita ada trade-trade yang menarik lagi, mungkin kita nanti akan bahas lagi gitu. Ya, jadi kira-kira gitu aja. Thank you guys yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di Baller Bro IDN. Ya, ada di sini. Ya, subscribe YouTube kita di Baller Bro IDN. Udah gitu jangan lupa juga follow IG kita di Baller Bro IDN, Baller Bro Sports gitu. Dan kita ada di TikTok kita juga di Baller Bro IDN. Jangan lupa guys. Oh iya, by the way, kita mau ngumumin pemenang giveaway Olympics gitu kan. Kemarin kita ada buat quiz nih, jadi kita mau ngumumin pemenangnya nih. Selamat buat ini. Gila, mantap ya. Iya, di sini. Selamat ya yang udah menang. Iya, congrats guys. Jadi nanti kita bakal kirimin hadiahnya. Kalian berhak mendapatkan satu style jersey stripe dan satu kaos kaki untuk 2 orang pemenang. Jadi untuk ntar kalian kita kirimin dan kita bakal kontak via Instagram gitu. Jadi selamat guys buat yang menang juga. Thank you guys sudah nonton. Sekian dari kita. See you guys in the next video. Bye bye.